Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami sore ini untuk dapat menyampaikan paparan publik mengenai terlaksananya rapat umum pemegang saham luar biasa di siang hari ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan mungkin summary atau ringkasan yang kami bahas dalam kesempatan rapat pemegang saham tersebut. Kami awali dengan penyampaian latar belakang bahwa alasan atau latar belakang perlunya diselenggarakan rapat pemegang saham pada sore ini adalah diawali dengan adanya kondisi defisiensi modal yang telah dialami oleh perseroan sejak tahun 2022. Yang selain adanya defisiensi modal tersebut juga adanya kondisi negatif working capital atau modal kerja negatif, sehingga faktor-faktor tersebut, terutamanya faktor defisiensi modal, menyebabkan saham perseroan masuk pada pemantauan khusus oleh Bursa Efek Indonesia sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu. Terkait dengan kondisi tersebut, sebetulnya perseroan telah dan terus tetap mengupayakan perbaikan dalam berbagai lini. Dalam aspek operasional, kita terus menjaga mengenai efisiensi dalam seluruh biaya. Kita juga terus mendorong upaya-upaya peningkatan pendapatan dengan perluasan target pemirsa dengan kegiatan di digital media dan lain sebagainya. Namun khususnya mengenai kondisi keuangan yang menjadi perhatian khusus adalah mengupayakan upaya restrukturisasi terhadap hutang, khususnya untuk menghindari kondisi gagal bayar terhadap hutang yang jatuh tempo pada tahun 2024 ini dengan jumlah total 1,139 triliun rupiah. Nah, kedepannya dengan kinerja operasi yang masih penuh tantangan, dan serta adanya beban kewajiban tempo tersebut, maka dibutuhkan sebuah solusi yang menyeluruh, yang juga berkelanjutan. Beberapa solusi tersebut yang menjadi bahan pembahasan dan pengambilan keputusan oleh pemegang saham pada kesempatan rapat di sore hari ini. Antara lain adanya konversi kewajiban menjadi ekuitas, adanya tambahan modal kerja baru, serta adanya pengembangan kerjasama strategis dengan pihak investor yang juga merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk memproduksi konten. Selanjutnya, kami sampaikan sedikit ringkasan mengenai struktur pemegang saham perseroan saat ini, yang mana pemegang saham pengendali adalah PT Sinergi Lintas Media dengan kepemilikan 59,59% saham di perseroan, PT Indika Inti Holdiko dengan 7,69%, PT Teladan Investama dengan 11,84%, PT Semangat Bambu Runcing dengan 8,72%, serta pemegang saham publik lainnya dengan total kepemilikan sebesar 12,16%. Dapat kami sampaikan selanjutnya, kondisi keuangan yang juga menjadi latar belakang dari rencana aksi perseroan yang dibahas dan diputuskan oleh pemegang saham di siang hari ini. Pertama, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseroan bulan April 2024, perseroan memiliki defisit modal yang sudah saya sampaikan sebelumnya sebesar 596,6 miliar rupiah. Perseroan juga memiliki posisi modal kerja negatif sebesar 705,5 rupiah dengan jumlah liabilitas lancar melebihi jumlah aset lancar, sehingga kondisi modal kerja perseroan per April kemarin berada pada kondisi negatif. Yang mana kombinasi dari kondisi defisiensi modal dan keterbatasan modal kerja tersebut tentunya sangat membatasi kemampuan perseroan untuk dapat membiayai kebutuhan pengadaan program dan untuk dapat bersaing secara efektif ke depannya. Sehingga dapat kami sampaikan pula bahwa kondisi operasional masih berada cukup berat, di mana tahun ini kondisi rugi usaha adalah 225 miliar untuk tahun 2023 dan 77 miliar kerugian pada periode 4 bulan pertama tahun 2024 ini. Seluruh kondisi tersebut tentunya merupakan sebuah risiko yang menimbulkan risiko insolvensi dan adanya sebuah ketidakpastian terhadap kemampuan perseroan untuk bisa melanjutkan sebagai going concern dan dapat berkembang ke depannya. Hal-hal tersebutlah yang kemudian menjadi latar belakang mengapa pada kesempatan siang sore hari ini diadakan rapat pemegang saham. Apa yang dibahas dan diputuskan dalam rapat pemegang saham tersebut adalah pada intinya adalah rencana-rencana untuk
penyehatan kondisi keuangan, sekaligus juga untuk membangun fondasi ke depan dalam bentuk sinergi operasional dengan calon investor. Perbaikan kondisi keuangan dilakukan diawali dengan penandatanganan perjanjian penyertaan saham bersyarat pada tanggal 26 Agustus yang lalu antara dengan PT MD Entertainment Tbk atau Film, di mana Film akan bertindak sebagai investor terbesar dalam rencana penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang dibahas dan diputuskan di hari ini. Langkah tersebut akan dapat mengatasi defisiensi modal dan masalah solvabilitas, termasuk di dalamnya adalah penyelesaian seluruh kewajiban kepada pihak kreditur, yaitu Newton Capital Limited sebesar 880 miliar dan Gita Inti Investama sebesar 370 miliar. Selanjutnya juga ada penambahan modal kerja baru sebesar 229 miliar ke dalam perseroan. Selain masalah keuangan tadi, keberadaan Film sebagai investor strategis dapat juga memberikan sinergi operasional terutama dalam hal penyediaan materi program yang tepat bagi target pasar yang dituju oleh perseroan. Dengan demikian, seluruh rangkaian aksi kooperasi tersebut ditujukan untuk dapat menghindari risiko kondisi insolvensi atau keuangan serta membangun sinergi yang kuat ke depannya. Kami lanjutkan, khusus mengenai rencana pelaksanaan reverse stock split yang diagendakan dan diputuskan sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. Keterangan yang dapat kami sampaikan mengenai perlunya pelaksanaan penggabungan saham ini atau reverse stock split sebetulnya mengacu pada pelaksanaan penambahan modal itu sendiri, yaitu PMTH MET tadi ya, penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK 14 2019 dan merujuk pula pada kesepakatan dengan calon investor. Perusahaan awalnya berencana mengeluarkan saham baru dengan nilai Rp25 per saham. Namun untuk memenuhi peraturan Bursa Efek Indonesia nomor 2A yang mengatur bahwa harga terendah untuk efek yang bersifat ekuitas adalah Rp50, maka perseroan perlu dan berencana untuk menggabungkan nilai nominal saham perseroan dengan rasio 2:1 atas seluruh saham yang ada di perseroan. Dengan demikian, jumlah saham perseroan sebelum dan sesudah penggabungan ini adalah sebagaimana yang ada di layar ini, yang mana untuk rencana tersebut perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia melalui surat tertanggal 19 Agustus tahun 2024. Selain daripada itu, dapat kami sampaikan pula sebagai referensi laporan penilaian dari KJPP tertanggal 9 Agustus yang mana isinya adalah harga wajar untuk 100% saham perseroan saat ini adalah sebesar 560 miliar yang mana mencerminkan nilai sebesar Rp23,94 per lembar saham perseroan. Itu sebagai latar belakang mengenai perlunya pelaksanaan agenda dan persetujuan terhadap rencana penggabungan saham. Selanjutnya, melanjutkan penggabungan saham yang telah diputuskan dan disetujui oleh pemegang saham tadi, dilanjutkan dengan PMTH METD sendiri, yaitu penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu PMTH METD ini dilakukan untuk perbaikan kondisi keuangan, yang mana di dalamnya ada pertama konversi atas seluruh hutang yang dimiliki perseroan yang diambil alih oleh Film dan sisa hutang dari perseroan kepada Newton Capital Limited untuk keseluruhan tersebut menjadi saham perseroan. Kedua, penerbitan saham-saham baru kepada Film sebagai investor yang dalam bentuk setoran tunai yang selanjutnya digunakan sebagai setoran modal di anak perusahaan Net Media Tama Televisi untuk melunasi saldo utang dari Net Media Tama Televisi pada Gita Inti Investama serta mendanai kebutuhan modal kerja dari Net Media Tama Televisi untuk kedepannya. Sehingga dengan rangkaian pelaksanaan PMTH METD tersebut dapat disampaikan bahwa perusahaan akan menjadi debt free. Total keseluruhan dari aksi korporasi tersebut bernilai 1.481,7 miliar rupiah yang terbagi atas konversi utang tadi yaitu sebesar 882 miliar serta setoran kas tunai sebesar 599 miliar rupiah.
Selanjutnya kami sampaikan pula di rapat pemegang saham tadi dan kami sampaikan pula di sekarang dalam kesempatan public expose ini, dampak atas pelaksanaan PMTH MITD, yaitu penambahan modal tanpa hak pemecahan efek terlebih dahulu tadi. Pertama, secara keseluruhan menyebabkan total liabilitas perseroan berkurang sebesar 1,25 triliun. Total aset perseroan meningkat sebesar 229 miliar rupiah dan modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan meningkat menjadi 1,481 triliun rupiah. Sehingga ikhtisar atas posisi dan rasio keuangan perseroan setelah dilaksanakannya PMTH MITD tersebut menjadi jauh lebih baik. Beberapa disampaikan dalam layar ini, termasuk rasio keuangan dan lain sebagainya. Dan konversi atas utang dan tambahan setoran modal tersebut tentunya membantu perseroan untuk menghindari risiko kondisi insolvensi serta menguatkan struktur keuangan dengan adanya tambahan modal kerja baru untuk kegiatan ke depannya. Selain tentunya ada aspek strategis lain, yaitu sinergi dengan kerjasama dengan investor strategis untuk dapat memproduksi materi-materi yang bersaing. Terakhir, rencana atas pelaksanaan dan penggabungan saham atau reverse stock split tersebut dengan dilaksanakannya reverse stock split atau penggabungan saham dan dilaksanakannya penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut, saham pertama akan memiliki nilai nominal 200 rupiah per lembar saham untuk seri A, dan saham baru seri B akan memiliki nilai nominal 50 rupiah yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMTH MITD tersebut. Dan komposisi pemegang saham setelah seluruh rangkaian aksi kooperasi tersebut adalah sebagaimana terlampir atau terbaca pada layar. Dengan selesainya seluruh rangkaian aksi kooperasi tersebut, film akan menjadi pemegang saham terbesar di perseroan dengan kepemilikan sekitar 60,94%, sehingga film akan menjadi pengendali baru di perseroan. Demikian kiranya dapat disampaikan pada paparan publik di sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Rahma selaku pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi. Berikutnya kita akan ikuti bersama sesi tanya jawab Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, di sesi tanya jawab ini akan kami bagi menjadi 2 sesi, di mana masing-masing sesi akan kami berikan kesempatan untuk 2 penanya mengajukan pertanyaan. Silahkan ajukan pertanyaan di kolom Q&A dengan menuliskan nama, institusi, dan pertanyaan. Izin saya melihat kolom Q&A sebentar. Baik. Pertanyaan pertama untuk sesi yang pertama. Dari atas nama Bapak Junaidi dari media Waspada. Pertanyaannya adalah, apakah akan ada perubahan pada strategi konten Netvi pasca akuisisi? Saya persilakan kepada Pak Dedi. Silakan Pak untuk langsung merespon. Ya, baik, terima kasih Rahma. Atas pertanyaan Pak Junti dari media Waspada ya. Apakah akan ada perubahan strategi konten pasca akuisisi? Mungkin bagi kami strategi konten tentunya akan selalu mengikuti perkembangan pasar, adanya kebutuhan dan adanya tren-tren yang akan ada di pasar, sehingga setelah terlaksananya seluruh rangkaian aksi kooperasi ini, tentunya pengendali baru dan pengurus baru di perseroan akan perlu mengambil langkah-langkah merumuskan langkah strategis ke depan yang semuanya saya yakini tentunya akan merespon terhadap adanya kebutuhan maupun perkembangan yang ada di pasar. Terima kasih. Baik, izin apakah ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menambahkan atau cukup? Baik, rasanya cukup ya. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua di sesi yang pertama ini. Pertanyaan yang kedua datang dari atas nama Bapak Pram dari trendbusiness.id. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa banyak program dan konten siaran yang dihentikan selama proses akuisisi ini berlangsung? Silakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Rahma.
Selama proses akuisisi ini masih berlangsung, sebetulnya seluruh kegiatan operasional tetap berjalan seperti biasa. Kita tentunya seperti dipaparkan tadi, banyak perlu mengambil keputusan-keputusan terkait program, terkait kendali operasional dan lain sebagainya. Mengenai program itu sendiri, setiap keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan atau mengembangkan program baru tentunya semata-mata diambil berdasarkan performa dari masing-masing program tersebut serta adanya kebutuhan di pasar. Jadi tidak sepenuhnya terkait dengan kondisi akuisisi itu sendiri. Setiap program memiliki kajiannya sendiri mengenai performa masing-masing, apakah akan diteruskan, dilanjutkan, atau bahkan dikembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Berikutnya kita melangkah ke sesi kedua di sesi tanya jawab ini. Kembali akan saya bacakan 2 pertanyaan dari 2 penanya. Pertanyaan berikutnya datang dari atas nama Bapak Rusdi dari media Republika. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana strategi Netvi ke depan setelah pasca transaksi RSS dan PMTH-METD ini? Silakan, Pak Dedi. Ya, terima kasih Rama. Terima kasih Pak Rusdi dari Republika atas pertanyaannya. Sebagaimana kami paparkan dan kami bahas di dalam rapat pemegang saham, seluruh rangkaian aksi korporasi ini memiliki beberapa latar belakang. Pertama, untuk kebutuhan korporasi sendiri atau perseroan, kami melihat rangkaian aksi korporasi ini akan sangat membantu menyehatkan kondisi keuangan perseroan yang selama ini masih sangat tertekan ya. Jadi ada penyelesaian terhadap seluruh kewajiban hutang, ada tambahan modal baru dan lain sebagainya, sehingga di aspek pertama seluruh tantangan terkait dengan kondisi keuangan bisa dapat terselesaikan dengan rangkaian aksi korporasi tersebut, sehingga boleh dikatakan perseroan akan menjadi dalam kondisi debt free atau tanpa ada beban hutang lain yang tentunya akan sangat membuka pintu peluang bagi perseroan untuk dapat tumbuh berkembang ke depannya. Kedua, dan ini juga kami bahas dan kami sampaikan di rapat pemegang saham dan di paparan publik ini, kami melihat adanya sinergi atau potensi sinergi yang sangat baik antara perseroan dengan pihak investor yang masuk ke dalam perseroan dalam hal pengayaan konten, penyediaan konten, dan merupakan sebuah sinergi yang saling melengkapi, di mana film dalam hal ini tentunya punya kemampuan khusus dalam hal produksi konten, sementara Net sendiri selain kemampuan dalam produksi konten tapi juga kemampuan dalam hal distribusi konten melalui televisi maupun media digital dan lain-lainnya. Demikian kira-kira yang kami dapat sampaikan terkait beberapa elemen dari rencana aksi koperasi yang dilaksanakan hari ini dan kaitannya dengan strategi perseroan ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baik, mohon izin Bapak Ibu, ini adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab yang kedua. Pertanyaan kedua ini datang dari atas nama Ibu Lona dari media Investor Trust. Pertanyaannya adalah kapan seluruh rangkaian transaksi ini akan selesai dan berlaku efektif? Silakan Pak. Ya, terima kasih Rama. Terima kasih Ibu Ona dari Investor Trust atas pertanyaannya. Seluruh rangkaian transaksi atau rangkaian aksi korporasi ini diperkirakan akan dapat terselesaikan terlaksana pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 atau selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober. Tapi target kami adalah dapat menyelesaikan seluruhnya ini pada tanggal 28 Oktober. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan media, karena memang waktu yang terbatas, izinkan kami mengakhiri Public Expose Incidental hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.